Salam. Hari ini saya tidak akan membagikan firman Tuhan, tapi ada beberapa masukan yang saya terima. Mereka ingin mendengarkan kesaksian tentang hidup saya, bagaimana Tuhan bisa memakai saya jadi hamba Tuhan. Pastinya akan banyak hal-hal yang saya menemui untuk perjalanan hidup sampai di situ. Mari sebelumnya kita berdoa. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam layanan channel YouTube ini Tuhan. Biarlah kesaksian yang nanti hamba-Mu sampaikan, Tuhan bekerja tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan. Beracaralah Engkau ya Bapa, beracaralah Engkau ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jadi saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah. Dulu saya adalah seorang wanita karir, bekerja di suatu perusahaan yang cukup besar. Saya mempunyai 2 anak saya yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Pertama sudah menikah, tapi pada waktu itu belum, mereka masih sekolah lah ya. Singkat cerita, hidup saya untuk kekristenan saat itu standar, suam-suam kukuh. Suatu malam Tuhan bermimpi dalam mimpi saya pada saat itu usia saya baru 12 tahun ya. 2 kali Tuhan datang dalam mimpi. Umur 17 tahun datang lagi, 3 kali Tuhan datang dalam mimpi. Tapi saat itu saya nggak ada perubahan, iman saya biasa aja standar. Datang rutinitas ke gereja, aktif di kegiatan sekolah minggu sampai saya dewasa dan bekerja. Itu aja rutinitasnya. Sampai suatu kali Tuhan menegur saya. Tuhan bilang, kalau kamu mau hidup dalam Tuhan, hiduplah dalam Tuhan yang sesungguhnya. Tapi saat itu saya abaikan. Tahun 99, di situ peristiwa yang besar dalam hidup saya terjadi. Tanggal 23 bulan 9 tahun 99. Rumah tangga saya dihantam goncangan yang sangat-sangat besar. Saya marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Kenapa? Sepertinya Tuhan saat itu diam, tidak menjawab doa-doa saya. Lalu mulailah saya cari dukun sana, dukun sini, pendeta yang punya karunia yang luar biasa saya temuin, tapi saya nggak dapatkan kedamaian. Lalu saya merokok, 1 hari bisa 1 bungkus, tapi rokok habis, ingat lagi peristiwa itu. Sampai yang akhirnya Tuhan datang dalam hidup saya melalui teman saya satu persekutuan. Dia bilang, ibu mau saya ajak ke suatu hamba Tuhan yang punya karunia pelepasan. Lalu saya ikuti, dan disitulah Tuhan pakai hamba Tuhan ini. Saya dipulihkan sedikit demi sedikit, walaupun tidak 100%. Setelah itu saya dibawa Tuhan dari hari ke hari. Tiba-tiba kaki saya dibuat lumpuh sama Tuhan. Kenapa saya bilang dibuat lumpuh? Tiba-tiba 10 hari saya nggak bisa jalan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Oke Tuhan, saya mau ikut hidup melayani Tuhan. Tapi saya nggak tahu saya itu bagaimana mau melayani Tuhan. Saya ke gereja udah, menjadi pendoa syafaat udah. Rupanya Tuhan suruh kuliah teologi. Saya bilang, kuliah teologi, bagaimana mungkin? Saya nggak pernah terpikir untuk jadi hamba Tuhan, tidak pernah terpikir. Cukuplah saya yang biasa-biasa aja sebagai pengerja di gereja, sudah sampai di sini. Tapi oke lah, saya ikutin maunya Tuhan. Saya sembuh saat itu, saya sembuh, jadi saya kuliah teologi 3,5 tahun, saya lulus tahun 2012. Jadi saya pada saat itu berpikir, dengan saya kuliah selesai, sudah. Tetapi rupanya Tuhan minta menuntun lagi. Kamu sudah kuliah, jadi kamu harus pilih hidupmu. Mau melayani Tuhan
atau mau hidup dalam dunia? Saya bilang, Tuhan, saya kan sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Kuliah sudah, menjadi pengerja di gereja pun sudah, lalu mau apa lagi? Lalu Tuhan bilang, lakukan kehendak-Ku. Harus tetapkan pilihanmu, hidup melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Di situ saya berkecamuk antara saya harus keluar dari kerjaan, sedangkan saya masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya setelah itu pergumulan demi pergumulan, saya ajukan pensiun dini. Ditolak, dalam arti perusahaan kasih kelonggaran-kelonggaran untuk saya. Saya terlena kembali. Tiba-tiba 3 bulan kemudian dokter vonis saya dengan suatu penyakit jantung bawaan. Bagaimana mungkin tiba-tiba saya punya sakit jantung bawaan? Nggak ada gejala-gejalanya, nggak ada sama sekali. Dokter bilang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan sakit saya. Tidak bisa ada operasi. Dokter bilang ini hanya menunggu bom waktu yang tiba-tiba bisa boom, meledak. Dan saya bisa mati saat itu. Lalu malam itu saya menangis sejadi-jadinya, Tuhan, aku mau Tuhan kasih kesempatan hidup buatku. Banyak hal yang belum bisa aku lakukan hidup untukmu Tuhan. Terus itu saya berdoa meminta pimpinan Tuhan. Lalu saya bikin surat pengunduran diri kembali. Akhirnya disetujui perusahaan dan dengan kriteria yang saya ajukan dan perusahaan menyetujui. Tahun 2016 bulan April saya mengundurkan diri dari perusahaan. Terus saya bilang, Tuhan, aku sudah mengundurkan diri. Terus Tuhan bilang, ada harga yang harus kamu bayar lagi. Apa kamu bersedia? Jadi saat itu waktu Tuhan kata-kata, saya pikir, oh mungkin sakit ya, karena saya berapa kali sakit disembuhkan. Oke Tuhan, oke, nggak apa-apa, saya mau. Lalu mulailah perjalanan pelayanan saya. Tapi rupanya satu demi satu saya mulai mengalami ujian cobaan yang luar biasa. Uang pesangon saya dibawa kabur, hilang habis. Uang saya bikin perusahaan pun juga dibawa kabur. Dan yang lebih parahnya lagi, suami saya pun pergi meninggalkan saya dan anak-anak saya. Dan pada saat itu anak saya yang pertama sedang hamil tua, anak saya yang kedua sedang kuliah, udah semester 7. Bayangkan. Akhirnya saya dan anak-anak harus tinggal di suatu tempat kontrakan, dari satu kontrakan ke tempat kontrakan yang lain. Terus cobaan dan ujian saya hadapi. Teman-teman saya yang tadinya dekat pada saya, juga teman-teman pelayanan saya, mulai satu-satu mereka meninggalkan saya karena mereka pikir, buat apa dekat dengan Budi, udah gak ada apa yang bisa diharapkan. Saya benar-benar dihempas Tuhan paling terendah. Tapi saya saat itu udah gak mau marah ke Tuhan. Saya hanya katakan, Tuhan, beri saya kekuatan. Kalau memang ini adalah salibku, beri saya kekuatan, mampukan saya untuk memikulnya, apapun itu. Sehingga cerita setelah saya mulai pelayanan, saya ketemu jiwa-jiwa yang mengalami hal yang sama, nasib yang sama seperti saya. Di situ saya baru tahu Tuhan mengajari arti kehidupan, pembelajaran. Teori saya sudah dapat dengan saya kuliah, dan prakteknya saya mengalami hal yang seperti saya boleh layani. Banyak hal saya menemukan keajaiban Tuhan. Saya dengar dari mereka kesaksian mereka, itu yang memberikan kekuatan bagi saya. Semakin saya mengerti kalau Tuhan mengasihi kita, punya caranya tersendiri yang terkadang kita manusia tidak mengerti. Masing-masing kita dipakai Tuhan berbeda-beda, masing-masing kapasitasnya berbeda, karena Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing orang. Jadi saudara-saudara, jangan pernah marah kalaupun kalian menerima cobaan ujian yang terberat apapun. Terima dengan ucapan syukur. Saya yakin
Engkau akan mampu melalui semua itu. Terima kasih, itulah ucapan syukur yang Tuhan boleh kasih. Demikian kesaksian ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita nyanyikan. Saya akan nyanyikan satu ciptaan yang saya ciptakan. Yesus, oh Yesus, Engkau mengasihi hidupku. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu besar bagiku. Engkau tak melihat siapa diriku. Engkau tak melihat masa laluku. Kau mengasihiku dengan setulus hati. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Yesus, Yesus, oh Yesus, Engkau mengasihi hidupku. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu besar bagiku. Engkau tak melihat siapa diriku. Engkau tak melihat masa laluku. Kau mengasihiku dengan setulus hati. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kesaksian yang boleh hamba bagikan bagi setiap orang Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat, kekuatan bagi mereka yang mendengarnya Tuhan. Dan mereka semakin mengasihi dan mencintai-Mu dalam keberadaan mereka apapun, kondisi mereka apapun Tuhan. Berkati mereka Tuhan, urapi mereka satu demi satu. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan, lawat bangsa kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selamanya. Amin. Jangan lupa like, subscribe. Tuhan berkati.